Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Sang Tombak Agung yang tak tertandingi kembali ke masa lalu. Di cerita sebelumnya ditutup dengan kehadiran seseorang yang terlihat akan merusak pesta dengan bertindak tidak sopan. Sosok ini adalah Goryu dan terkenal sebagai salah satu dari demon berbahaya yang meneror para seniman bela diri secara terang-terangan seakan dia tidak takut pada siapapun. Dia sangat percaya diri pada kekuatannya yang dianggapnya terbaik, tapi setelah melawan aliansi evil lalu kalah dengan pemimpin mereka, maka dia memutuskan bekerja dengan mereka. Tugas utamanya sangat sederhana tapi berbahaya, di mana dia mengumpulkan utang dari organisasi yang terlambat membayar upeti, dan kalau mereka berani membangkang maka dia takkan sungkan menghancurkan sekte maupun klan tersebut tanpa ampun. Saat dirinya menggunakan kekuatannya maka kehancuran pasti terjadi, dan inilah yang membuat namanya ditakuti. Kepala klan harimau mulai menebak apakah sosok yang mendapatkan plakat emas dari ketua biro pengawalan adalah orang ini. Namun Sui tidak membenarkannya, bahkan dia juga belum pernah melihat orang itu, tapi energinya sungguh tak biasa. Kemudian Goryu naik di atas meja bahkan menuangkan minuman untuk dirinya, padahal itu adalah milik dari ketua sekte harimau. Dirinya telah mendengar jika sekte Dao dan manor klan Zhao sudah hancur, dan saat mengatakan itu maka tekanan di tempat ini benar-benar telah berubah menjadi mencekam. Dia masih tak paham kenapa sekte harimau malah berpesta, padahal dua sekte itu telah hancur dan hal itu menunjukkan mereka pantas dicurigai. Sui yang merupakan ketua biro pengawal sulit menahan aura tekanan hebat ini, bahkan dia juga tak yakin dapat mengalahkan orang tersebut. Kepala sekte harimau pun mencoba menjelaskan jika insiden itu hanyalah kebetulan dan sektenya tidak memiliki keterkaitan dengan kehancuran tersebut. Goryu mengerti, dan jika itu benar maka mereka sebaiknya melanjutkan pesta ini karena nampaknya semua orang sedang bergembira. Lalu penglihatannya tertuju pada seorang gadis yang pernah didengarnya. Yang benar saja gadis yang dimaksudnya adalah Aiko, dan dia sungguh lebih menawan dari apa yang orang-orang bicarakan. Aiko yang merasa dirinya menjadi perhatian menanyakan maksud dari Goryu. Saat menginjakkan kaki di provinsi ini, Goryu mendengar rumor jika kejatuhan klan Zhao dikarenakan kecantikan dari gadis seperti Aiko, dan sekarang dia paham kenapa rumor aneh itu bisa muncul. Dengan paras semenawan itu maka tidak heran satu maupun dua klan bisa dihancurkannya, menandakan betapa cantiknya Aiko. Aiko yang mendengar itu sangat tidak senang, dan jika dia bisa memilih, maka dia hanya ingin memiliki paras biasa-biasa saja sebab sektenya selalu dalam bahaya karena dirinya. Lalu Goryu mendekat sambil menunjukkan wajah jahatnya dengan menanyakan apa yang terjadi jika orang lemah dikaruniai wajah cantik sepertinya. Yang benar saja Goryu malah meludahinya secara terang-terangan. Goryu mencoba mengajarkan jika gadis sepertinya harus menghadapi penghinaan seperti ini tiap saat. Kelancangan itu membuat ketua sekte dan Sui menghunuskan pedangnya ke arah Goryu karena telah bertindak keterlaluan pada putrinya di hadapan semua orang. Sebagai pemimpin sekte pria tua ini takkan segan melawan jika Goryu datang untuk mencari gara-gara. Namun Goryu malah tertawa sambil menikmati makanannya dan mempertanyakan dari mana keberanian sekte harimau berasal, seakan mereka bisa mengalahkannya saja. Pria tua ini menjawab jika hal ini bukan soal menang maupun kalah, tapi melindungi kehormatan keluarga serta putrinya yang diperlakukan seperti ini. Maka dari itu kepala sekte menantangnya untuk berduel, dan mereka bisa menyelesaikannya di luar tanpa adanya gangguan.
Akan tetapi Goryu bukanlah tipe yang akan menurut begitu saja, dan dia merasa masalah ini dapat diselesaikan di tempat ini saja, bahkan dia tak keberatan seluruh anggota sekte harimau menyerangnya sekaligus. Dilihat dari manapun pertarungan takkan terhindarkan dengan aura mereka yang sudah saling menyelimuti masing-masing tubuhnya. Namun Aiko meminta ayahnya untuk menurunkan senjatanya dan situasi ini seharusnya tidak berakhir menjadi pesta darah, padahal semua orang sedang bergembira. Aiko paham ini adalah sebuah penghinaan untuk dirinya, tapi dia harus melakukan sesuatu demi mencegah kejadian terburuk. Setelah itu dia mendekat sambil mengucapkan terima kasihnya kepada Goryu atas ilmu berharga yang diberikannya dan untuk itu dia akan membalasnya dengan menuangkan minuman secara langsung padanya. Goryu tak menyangka gadis di depannya masih saja menuangkan minuman padanya dengan begitu tenang pasca mendapat perlakuan yang menjijikkan. Aiko mencoba menjelaskan jika dia melakukan ini bukan karena untuk meminta pengampunan, melainkan dia menghormati Goryu yang sudah menjadi master sekaligus senior dalam dunia persilatan sementara dirinya hanyalah junior. Seketika Goryu tertawa karena Aiko seakan mengatakan dirinya merupakan seorang senior tangguh, tapi sudah tega meludahi juniornya. Aiko pun kembali meminta maaf sebab dia mungkin saja salah bicara hingga membuat seniornya tersinggung, tapi yang ingin disampaikannya adalah bentuk penghormatan tulus dari lubuk hati terdalamnya. Untuk membuktikannya, maka dia meminta izin untuk menuangkannya sekali lagi. Setelah melihat bagaimana Aiko menyikapi perlakuan itu, maka raut wajah Goryu berubah menunjukkan suasana hatinya sudah membaik. Dia pun tak bisa menahan tawanya, bahkan suaranya menggelegar di malam ini sekaligus menjadi pusat perhatian orang-orang. Untuk menghargai kebaikan serta ketulusan juniornya, maka dia akan menerima minuman ini. Dia juga meminta maaf atas ketidaksopanannya dan berharap ketua sekte di hadapannya bersedia menyarungkan kembali pedangnya. Sudah lama Goryu tidak menunjukkan kebaikan seperti ini, dan jika terus dilanjutkan, maka korban pastinya takkan terhindarkan. Kepala sekte pun melakukannya, dan dia sungguh tak menyangka putrinya bisa bersikap lebih dewasa, bahkan menghentikan insiden mengerikan yang mungkin terjadi. Lalu Goryu beranjak pergi dan memuji kecerdasan nona muda dalam sekte harimau, dan seandainya dia 50 tahun lebih muda maka dia pasti akan meminangnya. Hanya saja Goryu tiba-tiba saja menghentikan langkahnya sebab dia hampir saja melupakan hal terpenting. Dikarenakan sekte Dao sudah hancur, maka dia tidak bisa mengumpulkan upeti, jadi akan menjadi masalah jika dirinya sampai pulang dengan tangan kosong. Untuk itu maka dia akan memperjelas dirinya tidak peduli kenapa sekte Dao maupun manor klan Zhao hancur, karena yang diinginkannya hanyalah utang yang belum terbayarkan. Barusan dia sudah menjaga martabat pria tua di depannya sebagai pemimpin sekte, jadi sekarang gilirannya untuk menjaga martabatnya. Pemimpin sekte harimau yang mendengar itu menanyakan apakah Goryu ingin mengumpulkan upeti dari klan yang berasal dari sekte ortodoks. Goryu tidak membenarkan hal itu sebab dia hanya ingin mendapatkan ganti rugi. Pemimpin sekte harimau pun menyarankan kenapa dia tidak meminta ganti rugi itu dari klan Namgun. Hanya saja Goryu merasa itu tindakan konyol karena dia bisa saja langsung dihabisi oleh Pak Tua itu. Dia juga telah mendengar jika sekte harimau telah mengumpulkan banyak uang dari perjalanannya kemarin dan sebaiknya mereka menganggapnya ganti rugi saja dari orang-orang sekte Dao yang tewas. Kepala sekte harimau tak punya pilihan dan meminta sedikit waktu, akan tetapi Goryu enggan melakukannya. Dia pun menghentakkan tongkatnya menghancurkan lantai, menunjukkan kesabarannya sudah mulai hilang.
Dia pun memperingatkan agar Sekte Harimau tidak menguji kesabarannya lebih lanjut jika semuanya ingin baik-baik saja. Kepala sekte mengetahui membuat sosok di hadapannya murka, maka sektenya bisa dihancurkan malam ini dan tidak ada jaminan klan Namgun akan membantunya terkait masalah ini. Maka dari itu yang bisa dilakukannya hanyalah memberikan uang itu demi menyelamatkan sekte sekaligus orang-orangnya. Kepala sekte pun memberikan semua uang dari perjalanan itu dan berharap Goryu tidak menyentuh anggota sektenya. Walau Goryu bertindak seperti ini, tapi dia bukanlah monster meski kepala sekte menatapnya dengan amarah. Tapi dia tidak peduli pada hal itu setelah mendapatkan upeti yang seharusnya. Dia juga memberikan 1 batangan emas kepada Aiko sebagai bentuk permintaan maafnya karena telah meludahinya. Mereka berdua tidak punya pilihan selain menurut, dan jika diteruskan maka sekte ini bisa dalam bahaya. Karena semua urusannya telah selesai, maka dia akan pergi sekarang juga. Dia juga meminta agar mereka tidak mengantarnya sebab bulan malam ini sungguh bersinar, jadi dia bisa melihat jalan dengan baik. Di sisi lain, kedua penjaga ini sedang membicarakan jika orang yang baru mengacau itu bisa menghancurkan sekte ini. Untungnya memberikan upeti dapat menyelamatkan semua orang, meski kepala sekte harimau harus mengalami kerugian yang tidak sedikit. Di saat yang sama Wotu datang secara tergesa-gesa sambil membawa makanan yang banyak dengan terus menyebut nama Sunji. Kedua anak buahnya sangat senang karena bosnya benar-benar memperhatikan mereka dan berhasil mendapatkan makanan pasca pesta dihentikan. Akan tetapi Wotu mengambil makanan ini untuk Sunji, padahal dia sebelumnya sangat membencinya. Tapi Sunji tidak kelihatan dan dia harus segera mencarinya. Alasan dia tiba-tiba menyukai Sunji karena orang mengerikan yang ingin menyentuhnya ternyata berniat menghabisinya dan dia selamat berkat Sunji. Sekarang Sunji adalah penyelamatnya dan dia benar-benar menyesal telah memperlakukannya dengan buruk selama ini. Akan tetapi Sunji malah tidak berada di kediaman sekte harimau, melainkan berada di sebuah jembatan sambil membawa tombaknya seakan sedang menunggu seseorang.